Salam sejahtera, Bu Bapak yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini, pemahaman Alkitab kita akan lakukan dengan media online. Oleh karena kita tahu bahwa ada banyak keterbatasan untuk kita bersentuhan, untuk kita berhubungan secara fisik. Namun biarlah ini tidak mengganggu kita di dalam kita terus belajar memahami Alkitab firman Tuhan. Kita akan bersama-sama dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa di dalam segala keterbatasan kami bisa melakukan pemahaman Alkitab. Kami percaya bahwa melalui berbagai cara Tuhan menyatakan kebaikan-Nya kepada setiap kami. Pimpin kami, Roh-Mu yang kudus menolong, supaya apa yang kami baca, kami bahas, kami gumuli, itu dapat kami mengerti dengan baik, dan pada akhirnya kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita pada saat ini, yaitu berjudul atau dengan tema menikmati kebaikan Tuhan. Perikop yang akan mendasari pemahaman Alkitab pada saat ini adalah Mazmur 100. Mazmur 100 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua begini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu, tema kita adalah menikmati kebaikan Tuhan. Adapun tujuan pemahaman Alkitab pada saat ini, pembelajaran kita adalah yang pertama, kita semua dapat menjelaskan arti yang dimaksud Tuhan itu baik. Kedua, kita dapat menyebutkan pengalaman akan kebaikan Tuhan. Baik pada saat mengalami kemudahan ataupun pada saat kita mengalami kesesakan, kesulitan. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan beberapa hal yang bisa dilakukan agar kebaikan Tuhan dapat dinikmati dari waktu ke waktu. Tuhan itu baik. Mungkin pernyataan ini pada saat ini tidak mudah untuk kita cerna begitu saja. Kalau Tuhan baik, mengapa justru hal-hal yang buruk terus terjadi? Kalau Tuhan baik, kenapa virus corona COVID-19 ini terus merajalela? Tidak mudah dalam konteks sekarang kita ngomong Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, ini pernyataan yang sudah lazim kita terima. Sejak dari kita belajar di sekolah minggu, bahkan sampai saat ini, sampai kita dewasa pun begitu. Alkitab sendiri menyatakan banyak hal tentang pernyataan itu. Namun kesadaran bahwa Tuhan itu baik seringkali dipahami dari sudut pandang yang keliru, yang kurang pas.
Ukuran yang dipakai untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik barangkali datang dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri yang menciptakan standar kebaikan itu. Bandingkan dengan penilaian kita terhadap seseorang yang kita anggap orang itu adalah orang yang baik. Menurut kita, seseorang itu dikatakan baik jika ia memenuhi kualifikasi tertentu atau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan buat saya, buat diri kita. Mendatangkan keuntungan untuk saya. Ada sebuah kisah begini. Atau itu juga kisah bisa terjadi dalam keseharian kita. Misalnya, suatu kali mobil kita mogok di jalan. Tiba-tiba ada seorang pemuda berwajah sangar. Rambutnya gondrong, tatonya terlihat di mana-mana. Dia mendekati kita. Kita menjadi was-was. Dan lama-kelamaan kita makin takut, makin cemas. Lalu pemuda itu menawarkan bantuan untuk mendorong mobil kita. Sekejap kita merasa lega. Rupanya kita terlanjur salah sangka terhadap pemuda ini. Namun kemudian segeralah muncul kecemasan yang baru. Dan di diri ini, di hati kita, lalu timbul sebuah pertanyaan begini. Mana ada di zaman sekarang ini ada seorang berbuat baik tanpa ada maunya. Sampai mobil itu berjalan, ternyata pemuda itu memang hanya menolong kita dengan perbuatan yang baik itu. Lalu kemudian sesudah itu ia meninggalkan kita dengan sebuah senyuman. Dan pada saat itu kita kehilangan satu kata berterima kasih kepadanya. Lalu dalam hati kita berkata, oh ternyata di dunia ini masih ada orang yang tulus untuk berbuat baik. Saudara-saudara, kisah di atas memperlihatkan kecenderungan sikap kita terhadap seseorang. Begitupun sikap dalam memandang kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Mengapa? Ya, sebab Tuhan melakukan apa yang baik menurut pandangan kita dan untuk kita. Tuhan melakukan apa yang baik dan menguntungkan kita. Namun kenyataannya kan tidak begitu. Ada kalanya apa yang kita inginkan, yang kita doakan, ternyata Tuhan tidak memberikannya. Atau apa yang kita ingini justru berbeda dari apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau demikian, apakah itu berarti Tuhan baik? Mari kita menelisik firman Tuhan yang menjadi landasan kita pada pemahaman Alkitab hari ini. Kata yang dipakai untuk kata baik dalam teks bahasa Ibrani-nya adalah tov. Artinya menyenangkan, menggembirakan, baik. Di sini tidak berkaitan dengan fisik, melainkan lebih pada kualitas moral yang sudah ada pada dirinya, sudah melekat. Kalau Tuhan itu baik, berarti kebaikannya melekat pada dirinya. Kualitas moral itu menghasilkan sesuatu tindakan yang baik. Kalau itu dikenakan pada orang, kualitas itu ada
pada diri moralitas orang itu baik. Jika Allah adalah Tov, maka pada hakikatnya Allah adalah baik. Maka apa yang dikerjakan Allah tentu juga menghasilkan hal-hal yang baik. Ia baik, mengerjakan segala sesuatu baik, dan menghasilkan sebuah kebaikan. Yang kedua, dalam istilah Yunani dipakai 3 istilah yang berkaitan dengan kebaikan Allah. Pertama, kata agathos ini menunjukkan pada kebaikan, sebuah kualitas potensi dasar yang pada dasarnya begitu. Kedua, baik itu ada juga dengan memakai kata kalos. Ini menunjukkan hasil perbuatan yang baik, yang mulia, yang mengagumkan, yang bermanfaat. Ketiga, seringkali dipakai untuk baik itu kata krestetos, menunjukkan pada kebaikan yang diberikan. Ini sering juga diartikan sebagai kemurahan hati. Ketiga ini melekat pada kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, untuk mudahnya ada sebuah contoh begini. Pak Sae itu dikenal sebagai orang baik. Orangnya baik, berkualitas, potensi dasar yang ada pada dirinya itu adalah orang baik. Ia hidup di sebuah desa terpencil. Listrik belum masuk ke desa itu, listrik dari PLN. Suatu hari ia menghidupkan saluran-saluran air. Ia mengarahkan. Lalu kemudian ia membuat mikrohidro, pembangkit listrik tenaga air di desa itu. Lalu kemudian ia memberdayakan desa itu dengan menyalurkan listrik itu ke setiap rumah-rumah penduduk. Ia menghasilkan karya yang baik, menerangi desa itu. Nah, semua orang di desa itu sangat bersuka cita. Inilah kebaikan. Kualitas orangnya baik, dia berpikir baik, mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, dan menghasilkan karya yang baik. Tuhan juga demikian. Kalau Tuhan dikatakan baik, Tuhan itu pada dasarnya baik, mengerjakan, merancangkan hal-hal yang baik, dan menghasilkan hasil yang baik. Ketiga, kebaikan Allah seperti itulah yang dirasakan oleh pemazmur. Ia mengajak umat untuk bersyukur, memuji-muji dan beribadah kepadanya. Alasannya jelas. Tuhan itu baik. Pemazmur melihat ini. Kebaikan Tuhan yang dialami oleh pemazmur terjadi pada setiap waktu. Bukan kadang-kadang, bukan part-time, tapi rentetannya setiap waktu. Tidak ada jeda, tak putus-putusnya. Ki leolam kasto. Untuk selama-lamanya itu. Seperti yang disaksikan dalam Mazmur yang tadi kita baca itu, 100 ayatnya yang kelima. Saya bacakan lagi. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pengakuan pemazmur ini sebenarnya memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana mungkin pemazmur dapat mengatakan bahwa Allah itu baik dan kebaikannya diwujudkan dalam kesetiaan yang tak putus-putusnya itu? Bukankah perjalanan hidup pemazmur sendiri ini dipenuhi dengan pergumulan? Pergumulan yang tidak mudah. Ada kesulitan menghadapi para lawan musuhnya. Bahkan mungkin orang-orang terdekat dalam keluarganya sendiri, anaknya sendiri. Lalu ketika ia dimusuhi, ketika ia mengalami kesengsaraan, kesulitan, nah, di mana Tuhan itu baik?
Yang keempat, pemazmur melihat kebaikan Tuhan bukanlah kejadian sesaat. Ini melainkan proses menyeluruh, proses panjang. Ketika kesesakan itu terjadi, itu bukan berarti akhir dari segala-galanya. Saat ini banyak orang yang sedang sesak. Kehidupan kita mungkin juga sesak. Segala sesuatu dibatasi. Virus yang sedang melanda dunia ini cukup merepotkan kita. Membuat kita gelisah, khawatir, takut. Nah, kalau ini diletakkan pada kerangka pola pemahaman pemazmur terhadap Allah yang baik, maka pemazmur melihat bahwa ini adalah sebuah proses, bagian dari proses yang menyeluruh, yang pada ujungnya kita belum tahu itu. Tapi di dalam ketidaktahuan itu, pemazmur meyakini bahwa pasti ini ada kebaikan Tuhan. Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang baik. Pemazmur percaya bahwa Allah yang baik akan melakukan baginya apa yang baik, sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, saat ini keinginan kita segera obat virus corona berhasil ditemukan, lalu kemudian segera reda, orang semua sembuh, sehat, dan seterusnya. Tapi itu kan tidak terjadi. Tuhan mengajak melibatkan kita untuk masuk di dalam proses bersama-sama dengan Dia. Pemazmur percaya bahwa semua akan bermuara pada kebaikan. Ya. Keyakinan itu muncul karena ia sadar bahwa yang pertama, dirinya dijadikan oleh Tuhan. Jika ia dijadikan, diciptakan oleh Tuhan, tentu Tuhan tidak akan melepaskan tanggung jawab. Tentu Tuhan akan memeliharanya. Inilah keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Anda dan saya ada di dunia ini, ada yang menjadikan Tuhan. Dan kalau Tuhan menjadikan, ada sesuatu yang Tuhan ingin rancangkan buat kita. Kalau Tuhan menjadikan kita, otomatis Dia juga akan melindungi kita. Dia bertanggung jawab di dalam hidup kita. Tapi masalahnya, apakah kita ini juga mau dipelihara, mau dilindungi oleh Tuhan, mau ada dalam rancangannya? Yang kedua ialah juga yang dikatakan pemazmur, bahwa kita dimiliki oleh Tuhan. Maka tentunya sang pemilik akan menjaga sedemikian rupa agar apa yang dimilikinya itu tidak boleh celaka, tidak boleh rusak. Nah, kita juga demikian mestinya. Ada pemahaman itu. Tuhan tidak menginginkan Anda dan saya itu rusak, celaka. Dia menjaganya. Tapi di sisi lain, Tuhan kan juga memberikan kita kebebasan. Apakah kita mau hidup bebas mau-maunya? Apakah kita tidak mau dijagai oleh Tuhan? Nah, ketika Anda dan saya mau ada dalam lindungan tangan Tuhan itu, maka mau tidak mau Anda dan saya menundukkan diri pada apa yang namanya kehendak Tuhan. Tidak boleh hidup semau-maunya. Nah, disitulah letaknya seringkali kita mau hidup semau gue. Mau diri sendiri dan mengabaikan Tuhan. Yang ketiga, pemazmur menyadari bahwa Tuhan gembala bagi hidupnya. Seorang gembala yang baik akan menghidupi domba-dombanya dan ia perlu atau berani kehilangan hidupnya sendiri demi hidup domba-dombanya. Demikian pula dengan Tuhan. Kepercayaan itulah yang memampukan pemazmur melihat semuanya sisi Tuhan itu adalah baik. Kita mengenal Tuhan itu adalah gembala baik. Dan seringkali kita membanggakan itu. Tapi kita lupa satu hal. Kalau Tuhan itu gembala yang baik, sudahkah kita menjadi domba-dombanya yang baik? Seringkali kan kita nggak begitu.
Domba-domba yang nakal yang seringkali lari, seringkali mau hidup semau gue, dan akhirnya kita tersesat. Saudara-saudara, inilah yang dipahami oleh pemazmur sebagaimana ia mengatakan Tuhan itu baik. Ada beberapa pertanyaan yang biasanya dalam pemahaman Alkitab kan tidak selalu harus saya terus berbicara. Ada diskusi. Saudara-saudara boleh berdiskusi dengan keluarga Anda di rumah. Pertanyaan pengarahnya seperti ini. Menurut Anda atau keluarga Anda, apakah artinya jika dikatakan bahwa Tuhan itu baik? Berkaca dari Mazmur 100 ini dan konteks Anda sekarang, ungkapkan masing-masing. Menurut Anda itu apa artinya kalau dikatakan Tuhan itu baik? Kedua, ketika Anda berada dalam kesesakan, kesulitan hidup, entah usaha kita bangkrut, entah Anda sakit, entah Anda mungkin kena virus, apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak lagi baik? Bahwa Tuhan itu kebaikannya hilang? Saudara bisa diskusikan. Yang ketiga, ceritakan bahwa Tuhan yang saudara rasakan dalam kehidupan saudara itu ketika, ini cerita, boleh sharing sesama anggota keluarga. Ceritakan dalam kemudahan yang Anda alami. Apakah kebaikan itu Anda syukuri? Yang kedua, di dalam kesesakan kehidupan Anda, ketidakmudahan, kepahitan sekalipun, apakah di sana Anda menemukan ada kebaikan Tuhan? Dan yang terakhir, apa yang dapat saudara lakukan agar kebaikan Tuhan itu dapat saudara rasakan sepanjang masa? 4 hal ini Anda boleh diskusikan dalam keluarga, bersama dengan teman, dalam keterbatasan kita. Saudara-saudara, untuk mengakhiri PA malam hari ini, mari saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengizinkan berbagai pengalaman terjadi dalam hidup kami. Baik pengalaman indah maupun pengalaman yang pahit. Engkau memampukan kami untuk dapat memaknai setiap pengalaman itu sehingga kami mempercayai bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan hal-hal yang baik untuk kami semua. Terpujilah namamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.